ibu-ibu semua, perkenalkan nama saya Carolina Pasa, mahasiswa Profesi Nurse Universitas Cendrawasih. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini saya akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang perawatan perineum pada ibu-ibu dengan postpartum. Nah, apakah ibu-ibu tahu perineum itu apa? Nah, untuk perineum tersendiri itu adalah suatu jaringan di mana yang dilapisi oleh otot atau kulit yang dibatasi oleh organ kelamin dan anus. Nah, untuk perawatan tersendiri itu adalah suatu proses kebutuhan manusia di mana meliputi bio, psiko, sosio, dan spiritual. Nah, kita masuk ya dalam perawatan perineum. Perawatan perineum sendiri adalah suatu tindakan di mana kita mengajarkan ibu untuk membersihkan organ kelamin menggunakan air dan sabun. Nah, di sini perawatan perineum tersendiri punya tujuannya loh ibu-ibu. Nah, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pemasukan infeksi bakteri. Nah, untuk perineum, bentuk-bentuk luka pada perineum ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada episiotomi dan yang kedua adalah ruptur. Episiotomi ini adalah luka yang disebabkan akibat adanya suatu tindakan operasi di mana jaringan atau suatu lendir selaput lendir vagina itu dia robek. Nah, kalau misalnya ruptur itu adalah luka yang disebabkan oleh robeknya suatu jaringan tetapi terjadinya secara alamiah. Nah, biasa ruptur ini terjadi pada ibu-ibu dengan persalinan yang normal. Nah, untuk lingkup perawatan perineum tersendiri itu dilakukan untuk mencegah terjadinya pemasukan infeksi ya ibu-ibu, di mana pemasukan infeksinya itu melalui organ kelamin wanita yang disebut sebagai vagina. Nah, untuk waktu perawatan perineum tersendiri bisa dilakukan saat mandi, saat buang air kecil atau saat buang air besar. Nah, untuk indikasi dan kontraindikasi, indikasi itu berarti hal yang perlu kita lakukan. Indikasi itu biasa untuk perawatan perineum tersendiri. Indikasi yang perlu kita lakukan itu dikhususkan untuk ibu-ibu yang memiliki luka atau robeknya jaringan pada daerah perineum atau di daerah perineumnya itu terjadi pembengkakan. Nah, sedangkan kontraindikasinya itu berarti hal yang tidak perlu kita lakukan ya. Hal yang perlu kita lakukan itu untuk tidak dianjurkan untuk ibu-ibu di mana sedang mengalami yang namanya masa menstruasi. Nah, untuk kita masuk dalam tahap kerja perawatan perineum. Di sini kita akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Nah, alat-alat yang perlu kita siapkan adalah handscoon, perlak, baskom, sabun, air bersih, celana dalam, pembalut, serta ember untuk menaruh sampah-sampah yang telah terpakai. Nah, untuk prosedur kerja pertama-tama kita datang, kita akan menjelaskan dulu ke ibunya tujuan kita melakukan perawatan ini. Nah, setelah kita menjelaskan tujuan kita mempersiapkan alat terlebih dahulu. Nah, setelah kita mempersiapkan alat-alat yang tadi kita persiapkan itu, nah kita akan lakukan yang namanya mencuci tangan bersih ya. Setelah kita mencuci tangan, kita memposisikan pasien untuk dilakukan perawatan perineum. Nah, setelah kita memposisikan pasien, kita meletakkan perlak di bawah bokong pasien. Nah, setelah kita meletakkan perlak di bawah bokong pasien, kita akan memposisikan posisi kaki pasien. Nah, setelah kita memposisikan kaki pasien, kita akan lakukan yang namanya pembersihan. Pertama, tangan kiri kita letakkan untuk membuka area vagina, area vulva klien. Nah, setelah kita membuka tangan kanan yang satunya, kita mengambil kapas yang telah dibalur desinfektan. Nah, setelah itu kita melap daerah vulva klien. Melapnya itu cuma searah ya ibu-ibu, jangan membolak-balik daerah kapasnya. Nah, setelah itu kita akan memberikan yang namanya mengambil
mengambil kapas yang tadi kita bersihkan, kita buang dan kita meletakkannya di tempat sampah. Nah, setelah itu kita bisa mengoles area luka klien dengan menggunakan salap. Nah, setelah kita mengoles menggunakan salap, kita akan memakaikan klien celana dalam, di mana celana dalam itu sudah dialasi oleh pembalut. Nah, setelah itu kita cuci tangan dan kita menyimpan alat-alat yang telah kita gunakan. Nah, setelah itu kira-kira nih dampak dari perawatan yang kita lakukan tuh bisa terjadi apa? Nah, dampak yang kita lakukan itu bisa mencegah terjadinya infeksi, komplikasi, dan kematian pada ibu dengan postpartum. Oke, ibu-ibu sekalian, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Makasih.